biar membangun kedekatan tiap mahasiswa antar semester gitu, dan juga membangun harmonisasi di lingkungan kampus sendiri. Oke, ada nggak sih program kerja dari kepemimpinan sebelumnya yang akan dilanjutkan oleh kepemimpinannya kalian? Yang pertama mungkin acara akhirnya, yaitu menunggal. Itu akan menjadi sebuah budaya mungkin dari BEM sendiri sebagai penyelenggara. Itu akan diusahakan akan terus ada. Berarti saya melengkapi Haikal karena tulisan saya bagus dan mudah dibaca. Berarti nanti yang nulisnya Teh Konita, buat nanti yang bacanya. Iya. Pemimpin yang ideal itu yang pertama mempunyai sifat inisiatif. Karena menjadi pemimpin itu adalah menjadi sebuah pengawal, maka harus ada sifat inisiatif. Tetap yang diutamain itu kan tetap kuliah ya, karena kewajiban kita masuk ke Epkominfo ini awalnya buat kuliah, bukan buat berorganisasi. Dan organisasi itu tanggung jawab yang harus kita emban di samping kita sambil kuliah. Di kepengurusan kami memprioritaskan atau mengedepankan sebuah program, yaitu membuat sebuah organisasi lagi tapi di lingkungan Epkominfo. Oh, kalau boleh tahu apa sih? Di-share dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kruners, kembali lagi di Osaka, obrolan seputar kampus bersama saya Parida yang membantu jalannya acara podcast hari ini. Tentunya ditemani bintang tamu yang super hebat, ada Kang Haikal dan juga Teh Konita. Sebelumnya kita sapa dulu mereka. Halo Kang Haikal. Halo Teh Konita. Pasti Kruners udah penasaran banget sama kalian berdua. Boleh dong kalian perkenalan sambil sapa Kruners di rumah. Saya dulu mungkin, halo Kruners, perkenalkan nama saya Haikal Farel, saya mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi dan Informasi Universitas Garut, dengan mengambil konsentrasi Public Relations semester 6. Ya, saya Konita Karima, biasa dipanggil Nita. Saya juga semester 6 dari Fakultas Ilmu Komunikasi, konsentrasi Public Relations. Oke, kabarnya Akang Teteh ini gimana nih? Alhamdulillah baik. Perasaannya bisa hadir bersama Osaka itu gimana? Aduh, agak nervous ya. Dan sebuah kebanggaan mungkin bagi saya bisa diundang dalam Osaka ini. Alhamdulillah, buat Kruners juga mudah-mudahan kabarnya selalu baik dan sehat-sehat terus. Amin. Oke, tadi udah kenalan nih. Selanjutnya itu boleh dong di-share alasan kalian berdua gitu, Akang sama Teteh, buat memutuskan untuk menjadi ketua dan juga wakil ketua dari Badan Eksekutif Mahasiswa. Boleh dari Kang Haikal dulu. Dari saya sendiri, kenapa saya mencalonkan menjadi ketua dari Badan Eksekutif Mahasiswa itu sendiri. Yang pertama mengalir, soalnya ada pendaftaran, kemudian nggak tahu dengan alasan apa yang kuat, tiba-tiba saya daftar memberanikan diri sendiri tanpa ada wakil sendiri sebelum mencari wakil. Jadi saya emang udah niat dari awal, bukan udah niat dari awal tapi mengalir ketika ada pendaftaran tersebut. Ya udah daftar aja. Ya, daftar aja. Tidak ada alasan khusus. Ya, tidak ada alasan khusus yang menguatkan saya untuk daftar. Kalau dari Teh Konita sendiri? Kalau saya sendiri karena ada perasaan yang mendorong bahwasannya harus naik nih gitu, dari saya ngelihat kondisi gitu ya, saya ngelihat sekitar teman-teman saya di BM gitu, ngelihat karena sebelumnya juga saya ada di internal, jadi lumayan banyak tahu mengenai internal BEM. Ada beberapa hal yang membuat saya kayaknya aku harus naik nih jadi wakil gitu. Bagaimana Teh Konita sendiri sama Kang Haikal sendiri untuk memutuskan kita kayaknya pasangan nih gitu. Atau dipasangin atau kalian milih sendiri? Yang pertama pasti kita lebih ke mencari dulu apakah pasangan kita satu tujuan atau tidak, satu visi atau atau tidak. Dan ketika saya ngobrol dengan Konita, kita merasa ada sebuah kesamaan, ya. Ada sebuah kesamaan mungkin dalam sebuah visi misi. Makanya dari itu saya merasa cocok untuk maju menjadi ketua BEM. Sama sih. Oh gitu, jadi bareng-bareng gitu ya. Jadi tidak ada alasan khusus sendiri kenapa gitu ya kalau dari Kang Haikal. Oke, boleh dong di share nih buat Kruners di rumah rencana program kerja dari kepemimpinan yang akan kalian pimpin nanti. Yang pertama mungkin jika ada sebuah pemimpin baru dalam sebuah organisasi, program pertama biasanya adalah pembenahan internal.
Begitupun dengan kami dari BEM sendiri akan membenahi internal sendiri, baik itu dengan perombakan struktur atau dengan pembuatan atau perbaikan sistem. Kalau dari Teh Wanita sendiri? Ya, untuk program selanjutnya yang lebih nyatanya mungkin ya kepada mahasiswa secara umumnya, mungkin kita akan mengadakan kajian mengenai isu-isu yang terjadi di sekitar kampus, baik di luar kampus. Lalu juga ada kita mau mengusulkan ke beberapa dosen di setiap semester bahwasanya nanti ada di akhir semester itu apa ya, kayak tugas wajibnya itu membuat acara gitu, biar membangun kedekatan tiap mahasiswa antar semester gitu, dan juga membangun harmonisasi di lingkungan kampus sendiri. Oke, ada nggak sih program kerja dari kepemimpinan sebelumnya yang akan dilanjutkan oleh kepemimpinannya kalian? Yang pertama mungkin acara akhirnya, yaitu menunggal. Itu akan menjadi sebuah budaya mungkin dari BEM sendiri sebagai penyelenggara. Itu akan diusahakan akan terus ada di kepengurusan kami. Oke, itu ada program kerja yang akan dilanjutkan karena itu sudah tradisi ya, dari tahun ke tahun pasti akan dilanjutkan. Untuk selanjutnya itu kan sekarang Kang Haikal sama Teh Wanita sudah menjadi pemimpin gitu ya, sudah menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi mahasiswa kepada lembaga gitu kan. Pasti ada dong dari Akang Teteh menjadi pemimpin yang ideal itu yang seperti apa? Kalau menurut Akang Teteh sendiri, bos Kang Haikal? Dari saya sendiri, pemimpin yang ideal itu yang pertama mempunyai sifat inisiatif. Karena menjadi pemimpin itu adalah menjadi sebuah pengawal, maka harus ada sifat inisiatif. Yang kedua, bertanggung jawab. Segala sesuatu yang ditentukan atau yang diambil langkahnya oleh pemimpin harus berani mengambil resiko dan tanggung jawab tersebut apa yang ia ambil. Maka menurut saya yang paling penting adalah inisiatif dan tanggung jawab. Oke, kalau dari Teh Wanita sendiri? Mungkin melengkapi dari Haikal ya. Tambahannya itu ada sebagai pendengar, karena apa ya, kalau misalnya ketua tidak tahu gitu apa keinginan anggotanya, terus tidak bisa merangkul tiap anggotanya, maka dalam organisasi itu apa ya, berjalannya pasti ada hambatan-hambatan yang banyak gitu. Oke. Kalau kayak gitu kan kayak ketua organisasi sendiri. Kalau sedangkan dari BEM sendiri kan pasti di belakang itu banyak mahasiswa. Ya. Nah, seperti apa tuh? Misalnya kayak ada mahasiswa nih yang kayak gini untuk menyampaikan ke kalian sendiri bagaimana? Yang pertama, dari saya sendiri mungkin mendengar melalui pendekatan secara interpersonal atau secara langsung dan tidak bersifat massa, artian berdua kayak gitu. Jadi lebih ke intim mendengarnya dan lebih ke personal, sehingga apa yang mereka sampaikan akan lebih terbuka. Dari Akang Teteh sendiri, kalau membagi waktu nih, kalau pasti kalau jadi ketua BEM dan juga wakilnya pasti sangat diperlukan di organisasi maupun juga di kampus. Bagaimana untuk mengatur waktunya antara mata kuliah dan juga hal tersebut? Dari Kang Haikal dulu, guys. Selayaknya menjadi mahasiswa, saya sendiri lebih fokus atau memprioritaskan hidup saya sendiri kepada kuliah dulu. Soalnya saya kan sebagai mahasiswa itu lebih fokus ke kuliah dan organisasi, tapi tidak mengesampingkan BEM sendiri. Iya, tetap ada yang wajib gitu. Nah, juga harus gitu. Kalau dari Teh Wanita sendiri gimana? Mungkin lebih detailnya tuh kayak tahu posisi lah, tahu porsi. Kayak tetap yang diutamain itu kan tetap kuliah ya, karena kewajiban kita masuk ke Epkominfo ini awalnya buat kuliah, bukan buat berorganisasi. Dan organisasi itu tanggung jawab yang harus kita emban di samping kita sambil kuliah. Nah, mungkin untuk membaginya harus tahu prioritas dulu nih. Misalnya kita lebih dibutuhin di mana yang lebih butuh kita gitu. Atau mana yang lebih bisa dikesampingkan gitu. Jadi harus tahu prioritas yang lebih utama. Mau nanya dong, biasanya tuh Krunes tuh pasti penasaran banget gitu kan, pengalaman dari Kang Haikal sama Teh Wanita sendiri selama di BEM itu seperti apa? Boleh dari Kang Haikal dulu. Pengalaman selama menjadi anggota dan kepengurusan di dalam BEM sendiri, roller coaster sih. Jadi ada sedihnya, ada naik, ada turun, ada senang, ada bahagia. Sebenarnya normal, ada pengalaman seperti itu. Namun bagi saya
pengalaman menjadi anggota dan kepengurus dalam BEM sendiri sebuah pengalaman yang berharga. Karena sebelumnya saya belum pernah mengikuti organisasi Oh jadi apapun. kalau di sini tuh baru Ya, pertama kali. Jadi merasa berharga aja weh. Ada banyak pengalaman baru dalam hidup. Orang yang mungkin anggapan saya pertama kali terhadap sebuah organisasi adalah pasif, baku, seorang orangnya aneh. Tapi dibantahkan ketika saya masuk dari BEM sendiri. Orang-orangnya asik. Terus banyak pengalaman-pengalaman yang menyenangkan. kayak pengalaman itu menyenangkan gitu ya dari kultur sendiri. Ya, dari kultur sendiri banyak budaya-budaya dari BEM sendiri, terutama budaya BEM Fkominfo yang Merasa nyaman. merasa nyaman, Walaupun seru. adrenalin ya, Ya, roller coaster, ya. tapi nyaman juga gitu kan. Itu nyamannya dinikmati atau emang terpaksa gitu? Gini, ada dipaksanya tapi banyak dinikmatinya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau dari Teh Konita sendiri sih kayak gimana? Ya kurang lebih kalau roller coaster ya pasti ya. Permasalahan sama antar individu juga pasti ada kemungkinannya gitu, dan bikin aku banyak belajar hal baru sih, kayak mengatasi orang yang kayak gini harus kayak gimana gitu. Terus lumayan unik juga karena aku, kalau Haikal tadi basicnya nggak ada pengalaman organisasi sebelumnya, kalau aku udah banyak pengalaman organisasi waktu di SMA. Dan uniknya tuh ketika masuk ke BEM, anak-anak di BEM tuh kayak gimana ya, Berbeda dari yang sebelumnya. ya sifatnya tuh unik-unik gitu. Jadi kalau dulu di organisasi tuh kayak saya ada waktu serius gitu, semuanya tuh serius, nggak bisa bercanda. Nah kalau di BEM tuh balance antara serius sama bercanda tuh. Kadang kita tuh bisa serius hanya dengan bercanda gitu, dengan bercanda doang menghasilkan hal yang serius. Nah itu yang bikin uniknya di BEM, pengalaman aku. Kalau dari Teh Konita sendiri itu emang BEM itu kalau di Fakultas Komunikasi dan Informasi ini organisasi pertama yang diikuti atau ada mengikuti organisasi lain juga? Kalau di fakultas aku BEM doang sih, selama kuliah ini BEM doang gitu. Kalau organisasi paling sisanya volunteer. Dia menambahkan soalnya dari Fkominfo sendiri cuman mempunyai satu organisasi itu. Iya, BEM sendiri gitu ya. Dan di angkatan kami di kepengurusan kami memprioritaskan atau mengedepankan sebuah program, yaitu membuat sebuah organisasi lagi tapi di lingkungan Fkominfo. Oh, kalau boleh tahu apa sih? Di-share dong. Kalau di spill Boleh dong, share dong. Pengen tahu dong. ya, jadi ada harapan yang sangat besar sebenarnya bukan dari kita, tapi dari BEM-BEM terdahulu juga. Ini udah menjadi harapan yang besar gitu ya. Dan minta dukungan dan doanya juga buat teman-teman kru. Kalau misalnya di periode kita usahakan mau membentuk hima. Oh, Hima. Iya. Mudah-mudahan gitu ya segala program kerjanya tetap jalan. Amin. Sukses selalu. Ada tambahan lagi gak? Pengalaman pasti kan banyak. Iya. Selama di BEM tuh udah 2 tahun atau 3 tahun? Kita masuk semester 3. Oh, Iya. ya berarti sekarang tuh 2 tahun. Pasti banyak tuh pengalaman. Iya. Selain adrenalin kayak roller coaster, Ya. ada lagi? Kemudian pengalaman membuat dan ikut serta dalam sebuah kepanitiaan. Itu menurut saya pengalaman berharga karena saya kembali lagi ke sebelumnya, saya belum pernah ikut serta dalam sebuah kepanitiaan, sebuah acara. Di BEM sendiri, saya sangat sering mengikuti kepanitiaan sebuah acara, baik itu acara musik atau acara konser ataupun acara-acara kayak seminar dan lain-lain, acara-acara pendidikan. Kalau buat harapan-harapan nih buat organisasi, buat badan eksekutif mahasiswa sendiri ataupun buat kedepannya harapan-harapan dari kalian. Dari saya sendiri, semoga untuk BEM sendiri ya, semoga BEM menjadi sebuah organisasi yang dapat berjalan dan bekerja secukupnya, tidak perlu berlebihan tapi mengalir, tidak perlu banyak-banyak tapi sedikit demi sedikit, asalkan itu dalam rangka kebaikan, maka disemogakan. Lanjut itu sendiri. Pastinya harapan pasti pengen lebih baik dari yang sebelumnya ya. Dan harapan yang sangat besar dari saya itu BEM bisa merangkul mahasiswa sehingga mahasiswa itu menyadari dengan keberadaan BEM dan tidak ada rasa ragu atau ketakutan ketika mereka punya aspirasi yang ingin disampaikan kepada BEM gitu. Oke, udah nih gak ada tambahan lagi, yakin harapannya buat mahasiswa sendiri gitu, buat supaya mahasiswanya tuh tidak menyesal untuk memilih dan lain sebagainya gitu kan.
harapan untuk mahasiswa sendiri dari saya mungkin selayaknya menjadi mahasiswa dan sebaik-baiknya menjadi mahasiswa yaitu dengan mengamalkan si dharma mahasiswa. Karena tolak ukur sukses atau tidaknya sebuah mahasiswa adalah dengan si dharma mahasiswa. Maka dari itu saya ingin semua mahasiswa termasuk yang di dalam Pikom sendiri dapat mengamalkan tridharma mahasiswa. Oke, Kang Teh, kita tuh sekarang udah berada di penghujung acara nih. Kita tuh ada segmen terakhir dari podcast ini, artinya itu ada segmen pamungkas. Dan itu ada beberapa pertanyaan yang akan ditujukan kepada kalian dan kalian menjawabnya secara bersamaan dan secara cepat juga. Oke, siap gak sih? Siap. Siap. Cek sound dulu boleh nih. Cek sound gitu kan. Misalnya pertanyaan tuh kayak gini, kayak kalian milih baju hitam atau baju putih? Hitam. Nah, kayak Bareng. bareng gitu. Oke, kita mulai nih dari pertanyaan pertama. Pilih PDH atau lanyard? Lanjut. Oke, kalau seksi acara atau jadi sekretaris? Sekret. Pembaca atau penulis? Nulis. Ditakuti oleh semua orang atau dicintai oleh semua orang? Dicintai. Logika atau emosi? Logika. Lagi gak? Tongkrongan ngopi atau tongkrongan organisasi? Tongkrongan organisasi. Kuliah atau kerja? Kuliah. Organisasi atau pasangan? Organisasi. Dikenal atau mengenal? Dikenal. Kenal. Alhamdulillah. Alasannya dari pertanyaan tadi nih pengen tahu alasannya, boleh nggak? Yang lainnya mungkin ya pertama ya. Oh iya, boleh. Alasan dari memilih, tadi kan ada yang milih lanyard, ada juga ada yang milih PDH. Ya Kalau kita dua-duanya milih lanjut. Oh beda ya. Kenapa tuh, kenapa? Ya, yang pertama simpel. Yang kedua ini lebih ke personal sih. Saya tidak suka memakai kemeja. Saya lebih suka memakai kaos dalam perkuliahan sendiri. Saya sering menggunakan kaos. Maka dari itu ya lebih Lanyard aja gitu. Kalau dari kondisi sendiri Sama, jawabannya simpel, lebih apa ya? Namanya tuh mudah juga dibawa. mudah dibawa kemana-mana gitu. Jadi ketika ada yang urgent nggak bawa PDH tapi lanjut tuh biasanya suka ada di tas gitu. Oke. Sekarang tuh pertanyaan kedua, seksi acara atau jadi sekretaris? Ya tadi kayaknya si acara ya. Kenapa? Karena bagi saya seksi acara itu adalah sebuah bagian yang penting dalam sebuah acara. Yang pertama yang bisa membuat konsep acara, terus saya ide-ide kreatif dalam sebuah acara itu biasanya dimulai dari seksi acara. Paling pusing juga. Ya, paling pusing juga. Seksi acara juga biasanya lebih ke pra acara sih. Iya benar. Saya lebih suka. Kalau udah acaranya gini biasanya suka sih jadi MC-nya dan lain sebagainya. Untuk bagian yang lebih ke MC-nya saya sangat tidak tertarik. Oh, gak pernah coba? Saya nggak pernah nyoba. Mau ada nyoba, pengen nyoba nggak? Tidak sama sekali. Saya menjadi sangat ingin menjadi seksi acara kecuali bagian MC-nya. Kalau Tekonita sendiri? Tadi aku milih sekre karena aku pribadi suka administrasi, terus lumayan sering jadi saksi acara. Jadi kalau di sini aku lebih milih sekre dan suka aja gitu bikin notulensi kayak gitu-gitu suka. Padahal itu bagian yang pusing juga ya, sama banyak cepat ditagih gitu kan, cepat proposal dan sebagainya, padahal yang lainnya juga belum ngumpulin gitu data-data. Pertanyaan yang ketiga itu membaca atau menulis. Kalau Kang Haika tadi membaca. Ya, Pak, saya membaca. Simpel aja. Saya suka membaca dan tulisan saya jelek. Ya lebih baik menulis saja. Lebih baik membaca aja. Yang tulis biar orang lain aja gitu. Karena tulisan saya biasanya tidak mudah dibaca. Itu suara tulisan jelek. Iya, cukup. Ya berarti saya melengkapi Haikal karena tulisan saya bagus dan mudah dibaca. Berarti nanti yang nulisnya Tekonita, buat nanti yang bacanya yang menyampaikannya siapa gitu, kalian berdua. Ada kan di pertanyaan selanjutnya? Ada. Nah, kalau untuk pertanyaan selanjutnya itu ditakuti atau dicintai? Tadi kamu Ditakuti. Ya, karena Kenapa tuh? nggak tahu sih, lebih kesuka ditakuti daripada dicintaimu. Kenapa tuh? Bingung sih. Cuman lebih kalau ditakuti kayaknya semua orang segan kita.
dan mempunyai kayak mempunyai wibawa aja. Jadi lebih baik ditakuti. Kalau dicintai biasanya orang-orang pada humble dan pada SKSD. Iya, Ya, jadi saya kurang nyaman terhadap orang-orang yang seperti itu. Jadi saya lebih baik ditakuti. ditakuti gitu ya. Kalau di teh Konita sendiri tadi kan dicintai ya. Iya, karena aku tahu kelemahan aku sendiri gitu ya, susah buat memulai duluan gitu. Jadi kan kalau kita udah dicintai, maksudnya orang tuh bakal mulai duluan ke kita gitu. Nggak harus kita yang mulai duluan ke orang gitu. Jadi lebih baik dicintai gitu ya. Dan putih. Kalau berbeda dari Kang Haikal, ini berbeda pendapat kayak gini gimana nih? Aing berantem. Kayak membaca sambil nulis tadi ya. Oke, benar-benar. Terus pertanyaan selanjutnya tuh logika atau emosi? Kan? Oh iya ya. Karena secara data dan fakta juga sebenarnya cowok ya nggak tahu benar nggak tahu salah data dan fakta tersebut, tapi banyak menggunakan logika. Katanya saya juga tidak pernah mencari tahu lebih dalam, tapi banyak banyak menggunakan logika. Ya. Garis bawahi bahwa saya memilih logika gitu. Dan sebagai laki-laki banyaknya logika, ya udah saya milih logika aja. Kalau Teh Konita sendiri, Aku milih logika juga tadi. Cuman karena kita cewek gitu ya, pasti ya emosi itu mudah sekali gitu, gak usah dipilih juga mereka berjalan gitu. lah dan sebagainya. Iya, dan aku milih logika karena biar lebih bisa mengimbangi sih. Ya, Sama-sama logika nih, beradu logika. Untuk pertanyaan selanjutnya itu tongkrongan ngopi atau tongkrongan organisasi? Milihnya Dari Konita dulu mungkin untuk pertanyaan tersebut. aku tongkrongan organisasi karena nggak tahu sih mulai enjoy sama teman-teman sekarang di BEM gitu ya, dan obrolan-obrolan tuh lebih banyak ke hal-hal yang bermanfaat sih daripada, karena mungkin sebelumnya kalau sama tongkrongan kafe misalnya ya, tongkrongan kafe kopi gitu lebih ke gibah. Nah kalau misalnya di organisasi ke gibahnya tuh jadi ketutup, jadi ke cover kalau kita tuh lagi menganalisa gitu. ya Jadi lebih lebih eksekutif lah namanya. kalau dari Kang Haikal sendiri nih. Kalau saya kembali lagi ke basic saya, karena saya pertama kali mengikuti organisasi dan saya merasa nyaman lah ketika saya nongkrong dan ngopi. Jadi ngopi aja gitu ya, kalau organisasi pusing ya. Pusing kakak musim tapi kalau ngopi kayak refreshing, terus bisa dengar cerita orang dan kita bisa cerita ke orang, ada sebuah seru aja. Kalau cowok suka gibah gak sih? Suka. Nanti tanya di belakang. Kalau tadi Tekon itu sendiri kan kalau kayak ngopi kan lebih sering nggak gibah gitu kan. Kalau organisasi kan bermanfaat. Kalau Kang Haikal kan lebih ke ngopi, walaupun gibahnya dikit-dikit Ya, gitu. ada Kalau banyak bermanfaatnya juga. Oke. Sekarang pertanyaan selanjutnya, kuliah atau kerja? Mau dari Saya dimilihnya tuh Kuliah. kuliah dua-duanya. Kenapa? Karena seru aja kuliah. Saya sangat menikmati momen-momen seperti ini, kayak kuliah. Sampai mati nggak kuliah? Pengennya sampai mati, kuliahnya sampai mati kalau bisa. Cuman karena realistis kehidupan, ada fase di mana kita harus bekerja dan mencari uang. Dan itu sesuatu dan peristiwa yang saya takuti, kerja dan mencari uang. Sedangkan di kuliah saya enjoy, have fun aja. Walaupun kadang pusing juga gitu, Kadang mikirin pusing. tugas, Dan lain-lain. enjoy Tapi aja. enjoy, dan lingkungan sih yang membangun saya lebih nyaman di dalam kuliah. Kalau Teh Konita sendiri kenapa milih kuliah? Kalau buat sekarang pilihan aku kuliah karena ya yang sekarang dilakuin dan lebih utama adalah kuliah. Jadi harus dibereskan dulu kuliah, abis itu aku fokus kerja. Ada keinginan buat kayak lulus cepet-cepet nih buat biar cepet kerja? Ada sih, ada aku pengenan. Saya juga ada sih. Meskipun hobi saya kuliah, tapi saya pengen cepat lulus juga. Gimana tuh, berarti S2, S3 Ya, bisa. gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya itu ada organisasi atau pasangan? Tadi milihnya organisasi dua-duanya. Kenapa tuh? Kenapa kalau Karena saya tahu organisasi itu sebuah kompleks sih, kayak orang-orangnya banyak, terus permasalahan yang akan dihadapi juga banyak, tidak bersifat personal. Itu menjadi sebuah keseruan di dalam organisasi. Jadi saya lebih memilih organisasi. Terlebih saya juga ketua, jadi harus memprioritaskan organisasi. Benar.
ketika pilihannya organisasi atau pasangan, kalau campur adukan juga kan nggak baik gitu kan. Kalau di organisasi ya udah organisasi aja. Ternyata di organisasi juga kita bisa menemukan layaknya seperti pasangan gitu kan. Apalagi tadi adrenalin kan, ada kayak roller coasternya kayak gitu. Pasti kita bisa happy, bisa sedih juga bareng-bareng, nggak sendiri gitu. Kalau Teh Konita sendiri gimana? Karena kalau aku belum ada orientasi buat pacaran mungkin ya, jadi ya pas tujuan aku lebih ke organisasi gitu. Organisasi aja, lebih menyibukkan ke organisasi daripada ke pasangannya gitu ya. Pertanyaan selanjutnya ini, dikenal atau mengenal? Dikenal. Aku mah dikenal kan. Dikenal Juga. Kenapa tuh? Nah, lebih tidak perlu banyak effort lah kalau dikenal. Ya kita diam aja, kalau emang udah dikenal ya. Ya paling gitu aja dikenal. Kayak lebih respect Ya, daripada yang nggak tahu. kalau mengenal lebih ke kayak kita harus membutuhkan effort berlebih untuk bisa mengenal orang. Jadi saya lebih baik dikenal. Kalau dari Teh Konita sendiri? ada kebanggaan sendiri sih ketika kita dikenal gitu. Padahal belum tentu kita tuh mengenal balik orang yang kenal sama kita gitu. Jadi kayak apa ada yang istimewa di aku gitu, apa kalau mau lihat bagusnya gitu, tapi kalau mikirin jeleknya juga ada gitu, kayak aku dikenal karena apa ya, apakah aku melakukan hal yang salah dan diomongin orang bisa aja, tapi Sehingga orang lain tuh kayak jadi kenal ya. kadang aku juga suka bingung gitu kalau ada yang nyapa hai gitu kan, padahal aku nggak kenal. Ya, Itu lebih kayak Lebih bangga. ya kayak gitu. Oke, makasih nih Kang Teh atas segmen yang penutup ini dan sangat mengesankan ini. Ya, sangat seru juga segmen ini. Terima kasih banyak nih buat Kang Haikal sama Teh Konita atas waktunya. Dan juga terima kasih sudah memberikan waktunya nih kepada Kruners. Dan buat Kruners jangan lupa untuk like, comment, and subscribe CDU Entertainment. Saya host Farida pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.